dari proyeknya terbarunya Denny Sumargo ini istimewa. Ada soal sepasang suami istri yang akhirnya gue gak boleh spill sih, tapi gue cerita itu biar di spill sama orangnya aja. Dan gue pengen banget nonton film ini. Oke, langsung kita sambut ini dia. Mana sih orangnya? Fanny Kondo. Hai Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak Fanny Kondo. Mbak Fanny Kondo. Mbak Fanny Kondo asalnya dari mana ya? Apa kabar? Kondo tuh dari mana? Kalian balik aja gak apa-apa kok. Kondo itu dari mana? Marga apa? Kondo itu marga Jepang suami aku kok. Oh, memang makanya suaminya itu Jepang. Terus kenapa? Duduk besek lagi nyinggir dulu. Sama Nobita. Kakak lagi bersatu. Bukan Nobita dong. Dorayaki. Oh, jangan Kayak Ada artis bawa sendiri, bagus Pin. Ini artis sendiri. Iya lah. Kondo itu berarti nama Jepang kayak Maria Kondo ya? Ya. Iya kan nama Marie Kondo. Marie Kondo. Ya. Iya sama ya. Oh, gitu. Oh, jadi ini memang udah viral di mana-mana. Iya. Ada ceritanya. Aku juga waktu itu sempat lihat di Instagram FYP di digital sosial media tuh udah sering banget. Ya kan pernah kesini juga bawa baby udon inget ya. Iya bener. Iya. Nah, apa sih yang bikin lu tuh tertarik banget dengan sosoknya Fanny Kondo dan Baby Udon ini akhirnya lu, dan di situ lu gue lihat acting lu ada, produsernya ada, sampai lu mau membuat proses film ini sampai kena hati lu. Orang ngeliatnya tuh pengen nonton. Aduh gimana ya kalau gue ceritain panjang banget, gue singkat aja. Awalnya podcast, setelah itu Podcast awalnya gua ketemu podcast. pertama kalinya. Jadi orang yang nge-tag gue, bang ini viral, tolong diundang. Gue nggak ngerti apanya viral, gue undang. Begitu gue dengar ceritanya, gue bingung. Kok ceritanya plot twist banget ya gitu. Terus yang paling gue kaget, ternyata meninggalnya suaminya baru saat podcast itu nggak lama. Oh, jadi meninggal dulu suami baru podcast. Iya. Terus dia lagi hamil ternyata. Nah saya pikir nggak hamil karena perjuangannya itu di tengah jalan suaminya kena cancer. Ya. Abis itu gue bilang, ih bagus nih dibikin film di podcast. Gue nyeletuk, dia dihubungi sama PH-PH. Nah setelah itu lanjutannya, silakan Fanny cerita dah tuh. Gimana Mbak Fanny? Jadi Pas dihubungi PH-PH. dihubungin banyak PH tuh Arafi, terus ya PH-PH kan approach-nya tuh ada yang agresif ya gitu. Cuman aku tuh selalu berdoa, ya Allah aku di approach banyak PH nih, aku harus pilih yang mana gitu. Ya. Jalannya tuh milihnya tuh ke Densu, karena cuman Densu lah yang aku ngerasa bisa mengemas cerita aku tuh pakai hati. Dan dia juga yang main. Dan dia jadi Hajime suami aku. Itu benar-benar plot twistnya di situ. Tapi itu maksudnya yang membuat saya juga tadi senang itu bahwa Fanny itu sangat, ya mohon maaf dulu, Papa Udon tuh agamanya mualaf juga. Dia mualaf. Dia bukan. Ya dia orang Jepang 45 tahun ateis, menikah sama aku mualaf. Dia mualaf. Begitu. Iya. Tadinya hampir gak nikah kalau gak mualaf tuh, Pi. Karena aku nggak mau cuman kayak formalitas aja tapi tidak mengimani. Tapi ternyata dia mau mengimani. Dan akhirnya kamu menemani dia sampai di akhir. Sampai wafat. Wih. Aku sebenarnya takut melihat orang sakaratul maut. Aku selalu doa, ya Allah kalaupun harus wafat jangan aku yang lihat. Biarin dia tidur aja. Tapi Allah takdirkan yang mentalkin aku. Dan sebelum wafat dia bilang I love you juga kan. Oh ya Allah. I love you terus la ilaha illallah terus dia wafat. Pas suamiku wafat aku hamil. Ya Allah. Itu yang dinanti-nantikan berarti Iya. dari suami kamu. 9 tahun aku nikah, aku nggak hamil. Aduh. 5 tahun pernikahan suamiku kanker. Ya. Terus aku yang biro transfer Senin, Selasa minggu depannya suamiku wafat dan aku udah hamil. Jadi Allah tahu aku tidak bisa sendirian, day one aku berduka ditemani anakku. Dikasih penghiburan. Iya, namanya Kaskas Kazuki. Yang artinya Harapan. Kazuki. Kazuki. Tapi kemarin, alhamdulillah Fanny katanya umroh bareng Baby Kaskas. Yes. Jadi aku lahir Islam 31 tahun, baru pertama kali umroh tuh kemarin. Oh jadi sama almarhum? Waktu itu almarhum sempat ya? umroh sendirian kok. Jadi dia mualaf, terus dia cek market survei di Saudi Arabia sekalian umroh. Padahal dia baru mualaf tuh 7 bulan. Terus aku pengen kan umroh sama dia. Tapi karena dia sakit kanker, ada udur, jadi nggak bisa. Bener nggak sih katanya ada keinginan umroh, pengen berangkat sebetulnya sama almarhum suami? Iya, qadarullohnya nggak bisa Ya. sama anaknya.
Amanahnya. Sama diwakilkan kasih, anaknya ya. Aduh, tapi kebayang-bayang di sana pasti, aduh pertama kali umroh, waduh pasti Nangis banget sih. nangis banget pasti. Nangis banget sih. Ah. Terus ada kejadian aku tuh pegang Ka'bah tuh ada yang bukain jalan. Ah. Terus besoknya Ka'bah ditutup. Karena ada orang mau motong kain Ka'bah buat jimat. Jadi kayak ya untungnya sih Allah kasih kesempatan juga pegang Ka'bah. Bawa bayi. Bawa kaskas. Oh kamu bawa kayak kasih? Iya aku gendong kaskas. Terus dibukain jalan dan itu orang Indonesia. Sini mbak, sini mbak, sini mbak. Ada videonya terus kayak Dia aku- kenal lu nggak tapi orang? Enggak. Oke, silakan teman-teman. Abis ini aku punya seseorang wanita cantik loh. Siapa sih? Katanya masa mau goda-goda Kodensu sama Arapi. Ada yang bisa menyaingi Nagita Slavina dan Cici Olive di mata kita. dia. Kita panggilin aja. Ralinsyah ya? Sekarang, ini lebih di atasnya Ralinsyah. Berarti Ralin gak sah. Ralin gak sah. Nggak salah. Udah emang namanya Oke siapa nih? Wanita Siapa cantik, Ralinsyah? dukan pesanamu. Kriteria pasangan Aya Renita yang tinggi, kekar, panjang, dan berkarisma seperti bule. Tadi dulu panjang kayaknya gak ada.